Ayah dan bunda, Allah telah menciptakan dorongan biologis dalam diri kita. Manusia biasa pasti tidak sanggup untuk mengekang dorongan tersebut. Solusinya pun hanya satu, menikah. Nah, setelah dorongan tadi terpenuhi dan terkendalikan, kita akan sadar bahwa dorongan tersebut hanyalah perantara yang Allah ciptakan agar manusia mempunyai keturunan. Jika tidak ada dorongan tersebut, pasti banyak di antara kita yang akan menghindari pernikahan. Sebab diakui atau tidak, kita pasti merasakan bahwa pernikahan mengandung konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Jadi bisa kita katakan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan bahasa yang islami, tujuannya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana yang telah Allah firmankan. Kita dan generasi penerus kita akan merawat bumi ini dengan amalan-amalan soleh yang jauh dari kesyirikan dan kemaksiatan. Bahkan saking pentingnya tujuan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mempunyai banyak keturunan demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Suatu hari, ada laki-laki menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, "Aku bertemu wanita yang baik dan cantik, tapi ia tidak bisa mempunyai anak. Apakah aku layak menikahinya?" Rasulullah menjawab, "Tidak." Kemudian ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua kalinya dan beliau masih melarangnya. Ia pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ketiga kalinya. Lalu beliau bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan dapat melahirkan banyak anak, sebab aku akan membanggakan jumlah kalian nanti di hadapan umat-umat lain." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Jika manusia mati, terputuslah amalnya, kecuali 3 hal, sedekah yang kebaikannya selalu mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, "Jangan sampai di antara kalian ada yang tidak berusaha mempunyai anak. Jika seorang laki-laki meninggal dan tidak mempunyai anak, namanya akan terputus." Hadis riwayat Tabrani. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa keutamaan memiliki anak tidak didapat dengan melahirkan saja, sebab melahirkan adalah naluri yang tidak hanya dimiliki oleh manusia, tetapi juga dimiliki oleh hewan. Keutamaan memiliki anak akan didapat ketika kita mendidik buah hati dengan cara islami. Nantinya, anak-anak kita diharapkan akan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Pendidikan islami tersebut dimulai sejak fase pencarian pasangan yang baik agamanya. Kemudian berlanjut hingga pasca pernikahan, sampai anak kita lulus kuliah atau sampai umur mereka 25 tahun. Ayah dan bunda, menafkahi dan mendidik buah hati adalah amalan yang mulia. Perjuangan dan pengorbanan tersebut tidak mungkin bisa dibalas dengan apapun dan oleh siapapun, kecuali pahala dari Allah. Dengan amalan tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan bahkan meninggikan derajat kita di sisinya. Jika seorang muslim menafkahi keluarganya dan mengharap pahala dari Allah, ia akan mendapatkan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada kisah menarik yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Kisah tersebut dialami oleh salah satu ulama terkemuka, Ibnu Mubarak. Suatu hari, Ibnu Mubarak sedang berada dalam perjalanan jihad bersama para sahabatnya. Beliau berkata, "Apakah kalian tahu amalan apa yang lebih baik daripada amalan yang sedang kita lakukan ini?" "Kami tidak tahu," jawab mereka. Ibnu Mubarak berkata lagi, "Aku tahu." "Amalan apakah itu?" tanya mereka. Ibnu Mubarak menjawab, "Seorang laki-laki mulia menjaga diri dari perbuatan dosa dan mencari nafkah yang halal yang memiliki anak. Ia bangun pada malam hari dan melihat anak-anaknya sedang tidur tanpa selimut. Kemudian ia menyelimuti mereka dengan kain yang ia miliki. Itulah amalan yang lebih baik daripada amalan kita saat ini."